kami persilakan kepada Pastor Jonathan Prawira untuk pembagian firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih atas Puji Tuhan. kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian sehingga saya bisa melayani di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu saya dari dulu sampai sekarang ya, termasuk arti kehadiranmu yang tadi ya, tadi sempat di setel, itu mengingatkan saya kembali akan pesan Tuhan. Bapak Ibu akan perhatikan bahwa lagu saya tadinya bersifat lebih ke intiman atau intimate worship ya. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, yang jauh didekatkan pada Tuhan. Tetapi lama-kelamaan menjadi lebih profetik. Nah, itu sudah dimulai sejak arti kehadiranmu. Lagu itu dibuat sebelum terjadi Krismon tahun 98. Lagu itu keluar. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Dan ternyata sifat profetik ini tambah lama tambah Tuhan sampaikan. Contohnya sebelum masa kesukaran keuangan dunia tahun 2008 keluar lagu Ku tak akan menyerah pada apapun, semua yang ku bisa. Kemudian saya ingat ketika ada seorang anak Tuhan yang mengabdi pada negara mengalami penindasan yang luar biasa. Tuhan suruh saya bikin lagu. Dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur, Kau yang menjaga hidupku sempurna. Seperti profetik, dan kemudian betul anak Tuhan yang tadinya kelihatannya down itu sekarang di posisi yang mulia. Ya, persis namanya Mulia Industri Group ya. Mulia itu menunjukkan bahwa apapun penindasan yang kita sedang alami oleh apapun termasuk kuman ya, kita sedang ditindas kuman ini, tetapi Tuhan selalu punya merencanakan untuk mengangkat kita ke atas karena Dia tidak tidur. Amin. Dan kemudian juga ada lagu yang sebelum pandemi ini, saya ingat tahun 2018, Tuhan juga berikan lagu, Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman. Nah, itu lagu itu sekarang sedang banyak juga menguatkan orang. Dan apa artinya? Artinya saya adalah saksi. Ya, saya cuma saksi bahwa sebelum sesuatu yang besar terjadi atas kita, Tuhan sudah persiapkan kita lebih dulu. Amin. Tuhan sudah persiapkan jalan, Tuhan sudah persiapkan kekuatan, supaya apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita akan mampu tetap dalam rencana Tuhan, yaitu membawa kita menuju kemenangan. Ini seperti di Alkitab terjadi bahwa bahkan sebelum bangsa Israel mengalami kelaparan dan kemudian Yusuf kemudian ke Mesir, ya memberkati Mesir, Mesir diberkati dan keluarganya diselamatkan. Jauh sebelum itu bahkan terjadi penindasan selama 400 tahun, sebetulnya Tuhan sudah beritakan itu kepada Abraham. Jadi Tuhan sudah kasih tahu akan terjadi ini. Jadi jangan khawatir, apapun situasi yang terjadi saat ini, mungkin saudara sedang bingung, loh, ini mau sampai berapa lama? Semua ada di dalam perhitungan Tuhan. Mungkin manusia bisa salah ambil keputusan. Ya kadang-kadang memang kenyataannya kita sering disusahkan oleh kesalah keputusan orang lain. Ya, oleh ketidakadilan hidup. Ya, orang lain yang bermasalah, kita jadi ikut kena masalahnya. Ini juga terjadi di Alkitab. Waktu itu Raja Saul memberi aturan aneh. Ya, salah satu aturan anehnya adalah waktu mereka sedang berperang melawan musuhnya, dia kasih peraturan harus berpuasa. Loh, lucu ya, lagi perang harus berpuasa. Tapi ya rakyatnya mau nggak mau ikut kan, meskipun itu aturan yang aneh sekali. Nah, Yonatan itu tidak tahu, anaknya tidak tahu berita itu karena dia sedang berperang. Di hutan dia makan. Alkitab mencatat setelah dia makan, tenaganya bertambah, justru menang perang. Tetapi ketika dia pulang, bukannya disambut sebagai pahlawan oleh ayahnya, malah hendak dihukum mati karena melanggar aturan aneh bapaknya. Tetapi luar biasa rakyatnya yang mestinya takut akan raja, bisa tampil membela, enggak dong, Yonatan ini justru berjasa. Saya percaya itu adalah Tuhan campur tangan. Apa artinya seringkali kita mengalami kesusahan karena kesalahan orang lain, ketidakadilan hidup ya. Tetapi ingatlah kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan selalu punya cara untuk membela kita, melindungi kita seperti membela Yonatan. Yonatan tetap menjadikan pahlawan, kita pun adalah pahlawan-pahlawan dari Tuhan. Itu gunanya kita ada di tengah-tengah situasi yang nggak jelas ini supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Sebab itu
Ayo hari ini kita bahas, karena kenapa saya membuat lagu-lagu seperti itu, ya makin profetik, karena Tuhan sudah memberitahu apa yang akan terjadi, bukan cuma soal pandemi, tetapi soal situasi akhir zaman. Ya, kalau bicara soal situasi akhir zaman, bukan situasi zaman berakhir. Beda. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu bukan tanda-tanda zaman berakhir. Ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya, itu tunggu Tuhan Yesus datang dulu. Tetapi akhir zaman itu adalah tanda yang harus dilewati sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Yang seperti preview. Kalau kita nonton film, sekarang preview dulu, trailer dulu. Nah, ini adalah trailer-trailer dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa inilah situasi dunia nanti di ketika Tuhan datang. Dan apa tanda itu? Kalau kita lihat kitab Wahyu banyak, tetapi itu perlu waktu khusus. Nggak cukup kita sekarang untuk membahas, ya. Itu perlu skill khusus, penyingkapan khusus, tafsiran khusus. Tetapi ada firman Tuhan yang menunjukkan jelas sekali buat pelaku-pelaku marketplace. Tidak perlu tafsir macam-macam, sudah jelas apa adanya, dan kita menjadi tidak bingung. Sehingga ketika ada orang dunia bertanya kepada kita, apa sih ini pandemi? Apa Tuhan lagi marah? Apa Tuhan lagi menghukum? Apa sih? Ya, sekarang kita bisa jawab dengan jelas tanpa ragu-ragu. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 supaya saudara bisa mengerti situasi ini dan tidak tergoyang lagi oleh berbagai spekulasi, ya. Banyak sekali spekulasi, spekulasi vaksin aja spekulasi, ya, spekulasi soal virusnya juga spekulasi. Belum lagi efek-efek pandemi, keuangannya, bisnisnya, ekonominya penuh spekulasi. Tetapi ini yang pasti yang Tuhan katakan. 2 Timotius 3 ayat 1, keadaan manusia pada akhir zaman. Di 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah, berarti ada hal yang perlu kita semua ketahui. Jangan sampai ada yang nggak tahu lagi. Kasih tahu teman-teman yang belum tahu. Kasih tahu saudara-saudaramu yang belum tahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 sudah jelas. Bahwa tanda-tanda akhir zaman yang jelas sekali buat semua, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun, adalah masa akan menjadi sukar. Ya, kesukaran. Bukan berarti hidup tidak akan makin maju. Oh, dunia kedokteran akan maju. Tetapi penyakit juga bertambah. Iya kan? Oh, sekarang komunikasi, media komunikasi maju. Ya, kita bersyukur bahwa situasi pandemi ini terjadi saat ini, bukannya kemarin-kemarin waktu masih handphone cuma bisa telepon. Bisa bayangkan informasi yang sulit sekali berkembang, tapi sekarang sudah di zaman smartphone, sehingga walaupun terjadi semacam isolasi seperti ini, kita tidak bisa, kita melawan, kita bisa melawan. Ya, kita nggak menyerah, kita tetap bisa berkomunikasi, share informasi, tetap bisa networking dan sebagainya, karena media sudah mencukupi hal itu. Ya, tetapi komunikasi tetap makin sukar. Ya, hubungan manusia tetap makin sukar. Dunia semakin maju bukan berarti masalah selesai. Masalah juga makin sukar. Ada tambahan masalah-masalah baru. Tetapi jangan kecil hati. Jadi sekarang kita sudah tahu apa yang terjadi pandemi ini. Jelas sekali ini tanda akhir zaman. Bagian dari situasi yang Tuhan izinkan kita lihat bahwa nanti akan terjadi seperti apa. Akan lebih parah nggak? Bisa. Ya, jadi kalau saudara merasa kerja makin susah, beribadah makin susah, jaga iman makin susah, sekarang jaga kesehatan makin susah, yang menjaga bisnis makin susah. Jangan kecil hati. Memang itu adalah bagian dari tanda akhir zaman yang harus kita alami. Tetapi bukan berarti kita harus kalah. Karena Tuhan sudah menciptakan kita sejak awal. Kitab Kejadian berkata, kita diberkati Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi menguasai bumi. Menguasai bumi itu bukan menguasai orangnya, menguasai orang lain, bukan. Tetapi menguasai apa yang Tuhan kasih ke kita. Menguasai bisnis kita, menguasai media, menguasai ekonomi, menguasai medis, sains, segala macam. Tuhan sudah berikan itu kepada kita sehingga kita tetap akan menjadi pemenang. Dan di akhir zaman, di kitab Wahyu mengatakan banyak musuh yang akan menyerang. Jadi memang banyak situasi yang against kita, ya, perkara-perkara yang against kita, angin yang against kita, itu memang harus terjadi, tetapi anak domba Allah dan pengikutnya yaitu kita pasti menang. Jadi dari awal sudah dibilang kita pemenang, di akhir juga kita adalah pemenang. Amin. Nah, gimana dengan di tengah-tengah? Sebetulnya tanpa sadar, tengah-tengah juga Tuhan banyak menyatakan kemenangan demi kemenangan. Mari kita lihat di Yohanes 16 ayat 33. Saya senang sekali firman Tuhannya bisa ditampilkan, ya. Yohanes 16 ayat 33, luar biasa. Yuk, supaya lebih jelas kita melihat situasi yang ada dan kita tahu bagaimana harus merespon.
Waktu itu di Yohanes 16 ayat 33 adalah situasi Tuhan bercerita bahwa muridnya akan mengalami penganiayaan. Nah, penganiayaan itu akan terjadi ini, akan terjadi itu. Nah, tetapi apa tujuannya? Yohanes 16 ayat 33 dan bagaimana responnya? Lihat, saatnya datang, bahkan Yohanes 16 ayat 33 itu kan kedua, akan ya kan penganiayaannya di 32, tapi kita langsung 33 aja, ya. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Kamu beroleh damai sejahtera. Jadi tujuan itu Tuhan memberitakan semuanya bukan supaya kita takut, bukan supaya kita bingung, supaya kita cemas, anxiety dan sebagainya. Justru kita semakin tahu kalau mau damai hidup kita, jangan taruh kebahagiaan kita, damai sejahtera kita alasannya itu pada orang lain atau pada keadaan dunia ini. Mungkin selama ini kita nyaman karena kita berasa, oh saya punya pekerjaan, puji Tuhan. Tetapi ingat, taruh kedamaianmu dalam Tuhan. Pekerjaan itu adalah salah satu cara Tuhan memberkati kita. Mungkin kita merasa nyaman, kita punya orang terdekat, teman, sahabat, atau kekasih yang baik, puji Tuhan. Tapi jangan taruh damai sejahteramu kepada mereka. Sometimes mereka bisa mengecewakan kita. Ya, sometimes situasi bisa berubah, hati manusia bisa berubah. Betul? Saul dulu sangat mengasihi Daud, sangat ya, sangat dibanggakan. Tetapi hanya oleh satu kejadian kecil aja sebetulnya dari kasih bisa jadi benci. Itulah manusia. Situasi bisa berubah, tapi hati Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Petrus sudah menyangkal Tuhan bolak-balik, tetap Tuhan terima dia. Betul? Artinya kita bisa percaya bahwa damai sejahtera kita ada dalam Tuhan. Supaya kita tenang menghadapi hidup ini. Nah, kalau damai sejahtera kita dalam Tuhan, semua akan Tuhan tambahkan. Tuhan bukannya mau kita susah. Tuhan bukannya mau kita hidup kita menderita. Kehendak Tuhan tuh ada 5. Saya katakan, boleh dicatat ada 5. 5S. Tuhan mau kita selamat. Ya, Tuhan mau kita sehat. Makanya dia banyak menyembuhkan orang, dia mati buat kita. Tuhan mau kita shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera. Ya, hati kita damai, hidup kita sejahtera biar jadi bisa berkat buat orang lain. Ya, Tuhan mau kita sukacita. Makanya Tuhan berikan aku biar sukacitaku penuh. Tuhan limpahkan sukacita dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita sukses. Yosua 1 ayat 8, ya jika kamu melakukan perintah ini tujuannya bukan buat Tuhan. Tujuannya supaya kita sukses dalam panggilan Tuhan. 5S ya, ingat ini. Ini kehendak Tuhan. Tuhan gak punya kehendak kita mengalami penderitaan ya seperti Tuhan lagi seakan-akan nih, ini loh Tuhan loh. Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan bukan dengan cara seperti ini, tapi dengan cara menyembuhkan, memulihkan, memberi kebaikan-kebaikan. Contoh seperti Zakius, Tuhan tidak menemplak Zakius tapi justru menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dengan cara apa? Mau makan di tempat Zakius. Akibatnya Zakius langsung mengalami pertobatan dengan kebaikan Tuhan. Yaitu sifat Tuhan. Jadi jangan kita dengar apa nih kenapa pandemi? Oh Tuhan lagi menghukum yang berdosa. Oh 5S. Kita ulang ya. Kan katanya direkam. Oke sekali lagi ya. Tapi selamat. Itu yang penting toh. Itu kenapa Yesus mati buat kita. 2. Sehat. Itu kenapa Tuhan mau menyembuhkan kita. Dalam pelayanan Tuhan menyembuhkan. Lalu shalom, damai sejahtera. Ya Tuhan gak mau kita juga kelaparan. Dia mau hidup hati kita damai. Dia mau hati kita tenang. Makanya dia selalu lemah lembut kepada kita. Dan memberi makan 5.000 orang. Dia perhatikan kesejahteraan kita. Kemudian sukacita. Ya, tuh ingat gak? Ketika Tuhan Yesus itu disalib, dia malah mengajak menyanyi. Wah, dia tidak mau membebankan penderitaan itu pada murid-muridnya. Dia selalu mau kita bersukacita, selalu berbahagialah, ya kan? Dan terakhir Tuhan mau kita sukses. Yosua 8 berkata bahwa kita memperkatakan jangan menyimpang firman Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita melakukan firman? Bukan demi kepentingan Tuhan. Bukan aku kan Tuhan, taat dong. Bukan loh. Harus sadar bahwa Tuhan mau kita sukses. Oke? Nah, kita sudah dapat sekarang. Kita lanjutkan. Bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Artinya apa? Memang kita tinggal di dunia. Memang penganiayaan atau dengan kata lain kesukaran itu ada. Itu kenyataan hidup. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh sudah jatuh dalam dosa. Semak belukar dan sebagainya ada, ya penyakit ada, kemudian keserakahan ada, ya sifat-sifat dosa ada.
Ya, jadi kita hidup dalam dunia yang sudah memang mengalami penganiayaan, tetapi bukan berarti kita harus dianiaya seperti zaman murid Yesus dulu, bukan harus begitu. Anyway, nah itu Yosua 8 ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, sukses dan engkau akan beruntung. Ya, tujuan Tuhan kasih kita perintah, suruh kita melakukan firman bukan karena aku Tuhan, kamu adalah umatku nurut atau kena hukum. Oh tidak. Tuhan suruh kita lakukan firman supaya kita sukses. Tuhan suruh kita sabar karena kesabaran itu jalan menuju sukses. Tuhan suruh kita melayani karena service adalah jalan kita menuju sukses. Kalau kita bahas akan seru sekali. Tapi kita bukan ke sana dulu ya. Basicnya dulu. Ya. Dan kemudian kita ini sedang dianiaya oleh kuman, saya katakan. Kuman bikin kita nggak bisa bergaul dengan baik. Ya, penganiayaan, penderitaan. Tapi ini arti aslinya adalah kesukaran. Memang dalam dunia ada kesukaran. Tetapi responnya apa? Kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena aku telah mengalahkan dunia. Respon saat ini yang Tuhan mau umat Tuhan lakukan, simple. Kuatkan hatimu. Saudara merasa, saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Karena saya terpikir besok gimana kasih makan keluarga saya. Kuatkan hatimu. Bahwa walaupun ada masalah, Tuhan itu lebih besar dari masalah. Tuhan sudah mengalahkan dunia buat kita. Ya. Nah, sebelum itu kita akan tahu kenapa Tuhan suruh kita kuatkan hati. Saya tidak akan, sebenarnya ini ada dua tema besar, moga-moga saya dikasih kesempatan untuk membahas dua tema besar ini, kuatkan hati. Tapi sekarang secara singkat aja dulu. Apa artinya menguatkan hati? Ketika Tuhan suruh kita kuatkan hati bukan berarti juga dengan konteks seperti ini. Kamu kan anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh cengeng, kuat dong. No, Tuhan tidak pernah menghina orang cengeng. Ketika Marta menangis waktu Lazarus mati, Yesus gak bilang, Marta gitu aja nangis. Padahal Yesus berhak ngomong begitu. Masa kamu gak percaya? Enggak, Yesus ikut menangis. Dia mengerti masalahmu. Dia ngerti penderitaanmu saat ini. Engkau lagi kesel, mungkin engkau lagi capek, engkau lagi bosan, engkau lagi jenuh, engkau lagi bingung, engkau lagi kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan ngerti. Itu kenapa ada lagu Allah Peduli. Ya, lagu Allah Peduli itu lahir dari firman Tuhan. Ketika terjadi badai, Yesus tidur. Banyak yang lupa bahwa ketika Petrus bangunin Yesus, banguninnya nggak enak betul. Bukannya Yesus tolong, Yesus kami berharap padamu tolong. Enak, itu namanya enak ya bangun. Ini enggak. Guru, tidak pedulikah engkau kami akan binasa. Ini minta tolong sekaligus mengintimidasi. Tapi Yesus nggak marah loh. Dia nggak bilang, Petrus kamu ini kurang ajar ya. Tapi Tuhan Yesus tetap bangun dan menghadik badai, menenangkan. Apa artinya? Tuhan ngerti perasaan kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya. Kadang-kadang kita juga heran, Tuhan kenapa seperti ini terjadi. Tuhan ngerti. Tapi ingatlah Tuhan peduli pada kita. Amin. Ketika Tuhan suruh kuatkan hati, itu konteksnya sebetulnya ada di Yosua. Tuhan menyuruh Yosua dua hal. Kuatkan hati. Kenapa? Karena Yosua akan Tuhan pakai untuk masuk tanah perjanjian. Satu. Yang kedua, aku akan menyertai engkau ke sana. Jadi konteks Tuhan menyuruh kita menguatkan hati karena Tuhan bilang gini, ada kemenangan di depan kita. Amin. Ada kemenangan di depan Mulia Industri Group. Ada kemenangan di depan orang-orang yang bekerja di sana, anak-anak Tuhan di sana. Ada kemenangan di depan. Amin. 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 Jadi kuatkan hatimu. Ya, jangan lagi izinkan kita galau, baper, bingung karena itu merugikan kita. Ingat Tuhan sih nggak masalah. Makanya Tuhan bilang, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat ya kepadaku. Tuhan nggak bilang kalau yang lagi letih lesu daftar ya ke malaikat nomor sekian ya nanti diantri. Enggak kan? Ke Tuhan. Kenapa? Tuhan bukan cuma mau terima pujian kita. Tuhan juga mau terima keluhan kita. Itu sifat Tuhan. Ya jadi mengeluhlah pada Tuhan, bilang Tuhan aku capek Tuhan. Tuhan aku sampai kapan seperti ini? Mengeluh pada Tuhan. Tapi ingat, kuatkan hatimu. Karena ada kemenangan Tuhan sudah tetapkan, rencanakan buat kita. Tetapi tentu kita bilang, Tuhan gak gampang ke sana. Situasi kayak begini aja saya udah teler, apalagi lebih panjang lagi. Makanya Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Kita bisa kuat hati kita karena Tuhan menyertai kita. Ya, jadi kalau Tuhan menyertai kita itu bukan bicara soal cuma hubungan, bahwa Tuhan tuh setia sama kita. Ya, Rexona pun kalah. Ya, tapi Tuhan menyertai kita. Pengertian Tuhan menyertai kita di zaman Yosua, Tuhan berdiri 3 hari di depan mereka, jalan 3 hari di depan mereka. Lo kok ngapain 3 hari di depan mereka? Untuk menghalau musuh,
menghalau setiap bahaya. Jadi ketika kita bicara Tuhan menyertai kita, penyertaan-Mu sempurna, bukan cuma soal Tuhan menemani kita jalan, tapi Tuhan di depan kita untuk membuka jalan buat kita, menghalau setiap rintangan kita, sudah mengalahkan setiap yang membahayakan kita. Bagian kita tetap libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Amin. Itu namanya menyertai. Luar biasa ya. Dan kemudian setelah menyertai, kemudian dikatakan apa alasan kita bisa kuat? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Mungkin saudara bilang, aduh boro-boro bisa kuat saat ini. Saya ngerasanya nggak mampu. Betul, kita nggak mampu. Tapi karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Amin. Karena Tuhan kita sudah mengalahkan segala persoalan, segala pengaruh dunia ini terhadap kita. Nah, pengertian Tuhan mengalahkan dunia itu apa sih? Nah, ini akan kita bahas. Tapi sebelumnya, saya kasih dulu di penggambarannya di zaman Perjanjian Lama. Saya punya pertanyaan. Tapi nggak ada GA-nya ya, giveaway ya, nggak ada ya. Nah, pertanyaan begini. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ya, ingat, ketika Daud mengalahkan Goliat, siapa yang menang? Yang jawab Daud salah. Termasuk saya dulu salah. Pasti bingung ya kan. Padahal kalimat pertanyaan sudah ketika Daud mengalahkan Goliat, siapa yang menang? Loh kok bukan Daud? Kan sudah kalimatnya Daud mengalahkan Goliat. Yes, tapi yang menang adalah bangsa Israel. Amin. Karena kenapa? Goliat itu posisinya mewakili Filistin. Daud itu mewakili Israel. Jadi kalau Goliat kalah, Filistin kalah. Kalau Daud kalah, Israel kalah. Cuma karena Daud menang, maka yang menang adalah bangsa Israel. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengalahkan segalanya di kayu salibnya. Itu bukan kemenangan buat dia. Yesus adalah pemenang. Mau dia disalib nggak disalib, dia pemenang. Mau dia nanti dia berhadapan dengan iblis ya, beradu debat dengan iblis dan menang, dia adalah pemenang. Tetapi kemenangan Yesus atas iblis, atas maut, atas dosa, atas segala penyakit, atas segala kutuk di kayu salibnya mewakili kita. Karena kita memang tidak mampu menghadapi itu, tapi Yesus sudah mengalahkan semua, mengalahkan krisis, mengalahkan efek-efek pandemi, mengalahkan segala sakit penyakit untuk mewakili kita. Kita bisa yakin kita adalah umat yang lebih dari pemenang karena Tuhan kita menang, bukan karena kita lebih hebat dari siapapun. Amin. Jadi ketika kita bekerja, apapun yang kita lakukan aktivitas, yakin hadapi hidup ini dengan hati saya ini pemenang. Ya, karena Tuhanku sudah menang buat saya. Ya, jadi dia sudah mewakili kita. Jadi jangan ada ragu-ragu lagi. Nggak kelihatan Pak Jonathan saya menang, cuma belum menang. Mungkin saudara yang mungkin ada yang baru sekarang bilang gini, Pak Jonathan, saya mau dong dibentuk jadi pemenang. Telat. Loh kok telat? Sudah Tuhan bentuk. Nggak usah diminta lagi. Memang sejak kita terima Tuhan Yesus, Tuhan bentuk kita serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Siapa Yesus itu? Pemenang. Sejak kita terima Tuhan Yesus, kita langsung dibentuk Tuhan di balik lancang kita dari korban. Saya nggak mau bilang pecundang atau loser. No, yang loser iblis. Kita korban dari loser. Ya, kita korban keadaan, korban kejahatan orang lain, korban dosa. Tapi Tuhan ubah kita dari status korban, dibentuk jadi pemenang. Itu kenapa kita mengalami banyak tekanan, masalah, persoalan, rintangan, hambatan, tantangan, apa sih namanya? Cobaan, ujian, apapun namanya. Itu adalah proses Tuhan mengurapi kita tanpa sadar supaya kita jadi pemenang. Contohnya siapa? Daud. Daud tidak pernah minta jadi raja. Kalau kita kan minta, Tuhan, aku minta jadi sukses dong Tuhan, jadi jabatan naik dong, gaji naik, nggak salah. Kan Tuhan bilang minta lah. Ya. Tapi Daud tidak pernah minta jadi apa. Dia happy jadi gembala. Tetapi Tuhan melihat sifatnya, Tuhan bentuk dia jadi raja. Akibat Tuhan janjikan dia jadi raja, Daud mengalami masalah demi masalah. Betul? Masalah dengan Saul, masalah dengan Goliat, masalah dengan ini. Tetapi ternyata ujungnya adalah menjadikan Daud sebagai pemenang. Raja yang tersukses. Jadi sekarang hadapi persoalanmu dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pemenang. Itu aja. Jadi pikiran Tuhan saat ini dengan kita nggak pernah pikir menghukum lagi, cari kesalahan kita. Itu auditor. Ya mencariannya ada salah nggak ya? No. Auditor juga cari kesesuaian sebetulnya ya. Nah, jadi yang di pikiran Tuhan saat ini adalah gimana menjadikan kita pemenang. Gimana kebiasaan kita yang buruk itu yang menghalangi kita menang, Tuhan bersikat. Gimana hati kita yang kotor, yang penuh kekhawatiran, kecemasan, itu gimana supaya diganti dengan positive vibe dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kelemah lembutan yang mendukung kita sukses.
Banyak orang berkata, Pak Jonathan, saya nggak mau sukses. Saya yang penting punya karakter Kristus. Baik, itu seperti Daud. Tetapi ketahui nggak, saudara? Kalau saudara dipenuhi oleh karakter Kristus, saudara akan otomatis menuju kemenangan. Itu kan janji Tuhan. Loh, kalau saudara karakter Kristus sabar, Yesus itu sabar loh. Ya kan? Ditolak bolak-balik, dihina bolak-balik, sabar. Dia sukses. Jadi kesabaran itu adalah cara Tuhan bikin kita sukses. Kemudian apa karakter Kristus? Karakter Kristus itu proaktif. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa menunggu di sinagog dan orang lain bisa datang kepadanya. Betul nggak? Tinggal umumin. Pernah memberi makan 5.000 orang. Kalau nggak ngantri loh, BTS Army juga kalah ngantrinya, saya percaya. Ya, ngantri McD, wah ramai betul. Tapi kalau Tuhan Yesus pasang pengumuman, siapa yang mau disembuhkan, siapa yang mau, pasti datang semua. Tapi Tuhan Yesus tidak tunggu. Dia proaktif menghampiri yang sakit. Proaktif. Artinya apa? Kalau kita punya karakter proaktif seperti Yesus, itu menuju kemenangan. Jadi setiap karakter Kristus itu menjadikan kita serupa dengan dia, itu pemenang. Tuhan suruh kita melayani, dia melayani. Bukankah kita tahu dunia berkata quality service adalah bagian dari menuju kemenangan kesuksesan. Tanpa kita sadar, ketika kita dipenuhi karakter Kristus, hidup kita pasti berubah. Kalau saudara benar-benar dipenuhi karakter Kristus, saudara akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Cara kerjamu beda. Semangatmu beda, hadapi hari beda, hadapi tantangan beda. Bukan lagi seperti perintah agamawi, tapi sekarang dengan suatu kesadaran bahwa Tuhan mau saya menang. Apapun yang Tuhan ubah saya, dia mau saya jadi pemenang, dia mau saya jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, kalau kita tahu itu, wah luar biasa. Itulah Tuhan yang mengalahkan dunia buat kita. Tetapi sebelumnya, makin seru ya. Mari kita bahas korelasi antara Tuhan yang mengalahkan dunia. Bagaimana reaksi kita? Nah, saya buka ayatnya dulu supaya kita tahu kita harus ngapain. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ayo dengan Alkitab kita balapan dengan media. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sudah ketemu? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah. Ada yang bilang kan, saya ini bukan pemenang lah, saya masih jauh dari pemenang. Ayo kita lihat ya, apa definisi pemenang Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia. Dan inilah modalnya kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Tuhan memberi kita iman bukan cuma soal masuk surga, saudara-saudara. Ya, Tuhan bilang, oh iman saya itu supaya saya masuk surga. No, sekarang plus. Iman kita plus. Ya, seperti vertikal dan horizontal. Plus. Iman kita adalah untuk mengalahkan dunia. Semakin kita dipenuhi Roh Kudus, semakin kita diberi roh untuk mengalahkan perkara-perkara, hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh dunia yang melemahkan kita, bikin kita tepar, bikin kita tergeletak. No, kita akan bangkit lagi. Kenapa? Karena roh itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Jadi bagian kita adalah iman itu dijaga. Amin. Dan itu ya sebelum kita lanjutkan, ya supaya bagaimana cara Tuhan membuktikan. 7 tanda Tuhan membuktikan bahwa dia mengalahkan dunia buat kita. Ya, ada satu lagu saya mau berprofetik lagi buat saudara di tempat ini supaya kita punya penuh iman yang mengalahkan dunia. Bukan iman yang korban, bukan hanya iman yang pasrah, tapi iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Biar lagu ini jadi doa saya juga buat kita. Yuk kita merenungkan sebentar, selah sebentar merenungkan firman Tuhan. Take your time. Nikmati cerna firman Tuhan sebagai roti dari sorga itu. Haleluya. Sekalipun ku memiliki iman yang kecil aja. Iman sekecil biji sesawi. Namun ku kenal yang ku sembah. Siapa sih yang kita sembah? Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya
gunung pun dapat kupindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Amin. Biar lagu ini jadi doa buat kita semua. Declare your faith. Declare firman Tuhan buat hidup kita. Sekalipun ku memiliki, walau iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang besar di atas segalanya. Bangkitkan iman kita. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Amin. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Amin Tuhan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Bukan dengan kekuatanku, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sebab itu kita bisa yakin. Jangan kita hanya pakai iman kita hanya untuk supaya kita masuk surga. Sudah, itu sudah. Karena Yesus yang melakukan semuanya. Tapi pakai iman kita dengan percaya bersama Tuhan. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Apapun tantanganmu saat ini. Serahkan ke Tuhan. Serahkan semua. Jangan pegang sendiri, kita nggak bakal kuat. Jangan dengan pikiran sendiri, kita nggak bakal bisa. Biar hikmat Tuhan yang terjadi. Kuasa Tuhan yang terjadi. Bagian kita percaya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, dan itu terjadi. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan, dan itu pun terjadi. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Saudara yang mulai hafal lagu ini, mulai perkatakan dengan imanmu. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, dan engkau akan saksikan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan, dan kau akan alami itu. Ku percaya gunung pun dapat ku pindah, dan kau akan lakukan itu dengan Tuhan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Oh, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Haleluya, biar lagu ini jadi berkat buat kita. Karena di Yohanes 5 ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia atau kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus itu pemenang, mengalahkan dunia. Oke, sekarang kita siap. 7 tanda, dengan cepat ya. 7 tanda Tuhan sudah mengalahkan dunia buat kita. Tanda pertama adalah kelahiran Tuhan. Saudara merasa kelihatannya mustahil ya. Banyak hal yang kelihatannya mustahil. Impian kita mustahil, rencana kita mustahil. Loh, kelahiran Tuhan mengalahkan kemustahilan. Banyak orang yang berpikir mustahil ya. Tuhan bisa datang ke dunia. Orang Israel aja berpikir begitu. Mereka cuma minta kemenangan. Yang Tuhan janjikan cuma kemenangan. Tapi yang Tuhan berikan kemenangan bahkan sampai ke sorga. Wow. Itu melampaui kemustahilan. Jadi apapun yang saudara anggap mustahil sekarang sudah dikalahkan oleh kelahiran Tuhan. Amin. Baru kelahiran loh, sudah dahsyat. Ya, maka kita pikir apa cuma kelahiran? No, tapi juga pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus itu mengalahkan apa? Mengalahkan segala hal kenegatifan. Betul? Yesus menghadapi tantangan, Yesus menghadapi ejekan, hinaan, sabotase dari kaum Farisi, serangan-serangan iblis, tapi dia menang. Jadi oleh pelayanan Yesus, kita sudah menang. Itu kenapa sampai sekarang, jangan kita hanya berpikir melayani Tuhan. Karena kita capek. Menyembah melayani Tuhan. Memuji melayani Tuhan. Pede melayani Tuhan. Kita bisa stres seperti Marta. Bukan hal yang jelek. Bukan, itu baik. Tapi ingat, sebelum itu kita perlu dilayani Yesus lebih dulu. Karena Yesus datang, termasuk datang ke hati kita, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Itu kenapa Tuhan mau PD ini ada. Dia mau melayani kita. Saudara yang sedang
terluka, izinkan Tuhan melayanimu supaya hatimu sembuh. Saudara yang sedang capek, izinkan Tuhan melayanimu supaya engkau bangkit kembali. Saya percaya mulai dari tadi mulai ada yang positif. Yang tadinya negatif, engkau yang sedang bingung, izinkan Tuhan melayanimu. Sehingga engkau mulai mantap mengambil keputusan. Engkau yang tadinya ragu-ragu jadi yakin. Ya, itu kenapa? Karena Tuhan selalu mau melayani kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, encounter with God, bukan Tuhan yang pengen minta dilayani. Dia minta dia layani. Supaya kita bisa melayani di tengah masyarakat dengan kekuatan Tuhan. Selalu berapi-api, selalu antusias, selalu semangat, selalu punya passion, selalu mau maju. Kenapa? Karena roh itu terus melayani kita. Amin. Mulai sekarang datang kepada Tuhan dan bilang, layani aku Tuhan. Lalu kita bilang, kok sombong amat dulu. Itu justru rendah hati. Kenapa Tuhan gak suka kaum Farisi? Karena kaum Farisi merasa tidak perlu dilayani oleh Tuhan. Mereka merasa sudah lengkap, sudah komplit. Kami sempurna, ibadah kami sempurna, pengetahuan kami sempurna. Kami nggak perlu Tuhan lagi, nggak perlu Tuhan Yesus. Itu kenapa nggak bisa intim mereka dengan Tuhan. Justru namanya rendah hati itu adalah kita tahu Tuhan aku kurang. Aku kurang sempurna, aku kurang baik Tuhan, aku kurang pintar, aku butuh Engkau. Itu kita sedang minta Tuhan layani kita. Itu rendah hati di mata Tuhan. Amin. Karena ketika setelah pelayanan apa? Kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Itu mengalahkan apa? Mengalahkan kutuk dosa. Makanya kita nyanyi sejauh timur dari barat. Ya, karena kita bisa yakin sekarang Tuhan sudah mengalahkan semua itu, ya kan? Dan keempat adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya bukan cuma mati, dia bangkit, mengalahkan maut. Apa artinya? Kalau maut sudah dikalahkan oleh Tuhan, apalagi namanya setengah mati. Mati aja sudah Tuhan kalahkan. Apalagi namanya setengah mati. Amin. Jadi dari itu kenapa dalam kematian saya tambah sedikit waktu ya, karena ini saya rasa penting sekali. Saudara tahu di perjanjian lama domba dikorbankan supaya menebus dosa. Di perjanjian baru Tuhan Yesus mengorbankan diri supaya menebus dosa. Betul? Ada beda dikit. Di perjanjian lama dombanya tidak boleh disiksa. Nggak boleh. Harus langsung mati. Jadi harus dengan penuh kebinatangan gitu. Langsung mati, dikorbankan. Selesai. Tetapi herannya Tuhan Yesus sebelum mati disiksa bolak-balik lebih dulu. Kok beda ya? Karena Tuhan bukan cuma mau mengalahkan masalah kita. Dia mau mengalahkan sakit penyakit kita. Semua ditanggung. Artinya apa? Tuhan mengerti penderitaan kita. Makanya saya katakan, ada yang berkata begini, kan Tuhan menderita. Masa kamu tidak mau menderita seperti Tuhan? Loh, Tuhan menderita bukan supaya kita menderita. Tuhan menderita supaya kita kuat dalam penderitaan kita. Beda kan? Jadi Tuhan bukan menderita terus bilang kita, kamu harus menderita. Aku kan menderita bukan. Kamu harus kuat. Karena aku pun tahu penderitaanmu. Aku tahu masalahmu, air matamu. Aku tahu capeknya, aku tahu frustasinya kamu. Aku pernah di sana. Tapi aku menang. Kuatkan hatimu. Karena seperti penderitaanku menghasilkan mahkota, penderitaanmu juga akan menghasilkan mahkota. Itu Tuhan kita. Amin. Dan kemudian setelah bangkit, apa? Dia naik. Mengalahkan apa? Ketidakpastian. Ketika Tuhan Yesus naik, jelas sorga itu pasti. Jaminan itu sorga pasti. Sekarang kita bisa yakin, kemenangan itu pasti. Kenapa? Loh, sorga saja sudah pasti Tuhan jaminkan. Masa kemenangan Tuhan tidak bisa sediakan? Amin. Kepastian hidup ini. Dunia penuh ketidakpastian. Makin lama makin penuh ketidakpastian. Spekulasi semua. Ya, Bitcoin apakah akan maju atau enggak? Ya, saham akan maju atau enggak? Ekonomi ini maju atau enggak? Semua penuh ketidakpastian. Tetapi dalam Yesus, apapun adalah kemenangan buat kita. Mesir bisa kelimpahan, bisa kekurangan, tapi selama Yusuf di sana tetap jadi berkat. Ya, hidup kita bisa ada masa kelimpahan kekurangan, selama ada Yesus di sana pasti akan jadi berkat memelihara hidup kita. Amin. Oke, kita lanjut. Setelah Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Nah, saya tambah sedikit lagi waktu di sini. Mencurahkan Roh Kudus itu mengalahkan apa? Keterbatasan kita. Kita seringkali nggak mau maju, kenapa? Merasa terbatas, ngeliat orang lain kok lebih maju, orang lain kok lebih beruntung. No, kita lihat Petrus, ketika Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, ketika saya baca murid Yesus di Matius, Markus, Lukas sebelum Kisah Para Rasul, kayak ini orang nggak bakal jadi. Petrus lah sombong, ya. Aduh, Yohanes Yakobus berebut jabatan, ada Yudas lagi, Bu. Aduh, nih murid-murid Yesus kacau, Thomas lagi begitu. Aduh, tetapi di Kisah Para Rasul mereka berubah. Petrus yang tadinya menyangkal 3 kali. Dia mulutnya setelah dipenuhi Roh Kudus berkhotbah menobatkan 3.000 orang. Cuan.
Ya, kerugiannya tadinya 3 kali, sekarang 3.000 kali dibalas. Apa artinya? Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka segala keterbatasan kita bisa Tuhan ubahkan, mendatangkan kelebihan dalam hidup kita. Bagian kita izinkan Roh Kudus penuhi kita setiap hari. Amin. Selalu berjalan keluar bilang, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Biar roh Tuhan yang memimpin kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan damai sejahtera. Mulai sekarang, Tuhan berkata, lakukan sesuatu bukan karena ikut-ikutan, karena kepanikan, karena emosi, karena bingung. Lakukan ketika Roh Kudus menuntun kita dengan damai sejahtera. Memang itu yang harus kita lakukan. Lakukan. Apapun hasilnya, kita bisa yakin Tuhan bekerja di balik segala sesuatu. Ketika Tuhan menggerakkan Yusuf untuk ngomong mimpinya, pasti Yusuf nyesel. Tahu gitu, gue dimasukin sumur tua, mendingan gue ngomong. Ya kan? Tetap kelihatannya hasilnya jelek. Tapi gara-gara dilempar ke sumur tua itu, dia kan akhirnya dijual ke budak. Gara-gara dijual budak, masuk penjara. Gara-gara masuk penjara, dia Tuhan angkat sebagai Perdana Menteri. Betul? Setiap jalan yang kelihatannya nggak enak, yang ketika Roh Kudus suruh tuntun, itu sepertinya menuju kita lead one thing to another, menuju kemenangan berikutnya. Jangan berhenti. Kalau Yusuf berhenti di sumur tua, dia nggak akan lanjut. Kalau dia berhenti ketika sebagai budak, dia nggak akan lanjut. Tapi karena imannya mengalahkan dunia, dia lanjut terus sampai akhir kemenangan dialami. Pencurahan Roh Kudus. Amin. Setelah pencurahan Roh Kudus, maka yang terakhir adalah kedatangan Tuhan Yesus itu mengalahkan bukan cuma antikris. Kedatangan kedua itu mengalahkan kejahatan, ketidakadilan, air mata, penderitaan. Dikalahkan semua. Kita punya happy ending. Saudara tahu, mau film Hollywood apapun, musuhnya boleh terjatuh di tengah-tengah, boleh mati bahkan di tengah-tengah, tapi di endingnya suka hidup lagi. Ya, ada yang film apa ya, Mission Impossible atau apa yang udah mati dicium bangun lagi. Ya, kemudian Iron Man jatuh, kemudian kemudian bangkit lagi. Dan itulah tanda-tanda ketika Tuhan Yesus mengalahkan semuanya buat kita. Sebab itu bagian kita adalah tetap percaya memiliki iman yang mengalahkan dunia. Amin. Jadi apa saja yang mengalahkan dunia, Tuhan sudah kalahkan. Dia mengalahkan kemustahilan lewat kelahirannya. Dia mengalahkan segala kenegatifan, omongan orang ya yang menyakitkan dia dengan pelayanannya. Kemudian mengalahkan segala dosa, kutuk. Jangan lagi merasa kita dikutuk. Enggak, kita merasa diganggu setan. No, selama ada Tuhan, setan yang takut sama kita. Kutuk tidak mempan. Tuhan sudah mengubah kutuk Bileam jadi berkat. Di salibnya kutuk sudah ubah jadi berkat. Kita hidup selalu di dalam berkat Tuhan. Amin. Jadi kebangkitannya, pelayanannya, kematiannya, kemudian kebangkitannya, ya kemudian kenaikannya, pencurahan Roh Kudusnya, dan akhirnya kedatangan kembali. 7 artinya sempurna kemenangannya atas hidup kita. Maka kita pun pasti sempurna. Ayat terakhir buat kita. Sorry ya, tambah lagi. Tapi kiranya ini jadi berkat. Ayat terakhir adalah PR buat kita kalau iblis mulai ganggu lagi. Tapi kenapa kita punya masalah? Mazmur 20 ayat, saya pikir kalau digital berarti ayat 6. Karena digital dan manual agak beda. Ya, kalau digital ayat 6. Ketika Daud diproses, pasti dia bingung. Sama kayak kita. Kenapa aku diproses? Salah aku apa? Kenapa aku mengalami masalah pandemi dan sebagainya? Apa ada yang salah? Ada yang bilang, oh karena okultisme dan sebagainya. No. Ya, itu bukan berarti kita harus menyalahkan orang. Ingat, masa Tuhan kalah sama okultisme? No. Kalau Tuhan mau berkati, mau berkati aja. Ya. Tetapi ini masalahnya. Mazmur 26, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud ngerti akhirnya segala proses dia adalah cara Tuhan mengurapi dia untuk siap menerima kemenangan. Segala prosesmu saat ini, apa itu prosesmu? Tantangan hidupmu, ya masalah-masalah yang kau sedang alami. Itu adalah proses dari Tuhan mempersiapkan engkau untuk menjadi pemenang seperti Daud menang. Haleluya. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini, kepercayaan saudara. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita persiapkan hati, berarti berdoa ya. Sekarang kita berdoa syafaat. Ya kan? Kita berdoa syafaat. Kita bawa segala beban kita. Jadi yang pertama kali saya mau berdoa adalah sekarang kita serahkan beban kita dulu. Ya, serahkan semua kepada Tuhan. Izinkan Tuhan melayanimu, izinkan Tuhan berproses lewat hidupmu, dan dengan percaya bahwa ujungnya adalah Tuhan menyediakan kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami menyerahkan seluruh
peserta PD ini maupun yang akan menonton YouTube-nya Tuhan, bahwa kami serahkan hidup kami karena dengan percaya bahwa Tuhan akan membentuk kami, sudah membentuk kami, sedang membentuk kami menjadi untuk siap menerima kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan, sudah Tuhan rancangkan buat kami sejak semula, dan Tuhan akan jaga itu sampai akhir zaman. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia dengan iman yang mengalahkan dunia, bahwa kami percaya segala persoalan-persoalan bangsa Indonesia tidak lebih besar dari kuasa-Mu. Segala hal yang ada di bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar shalom-Mu turun atas bangsa Indonesia, berkat-Mu turun atas bangsa Indonesia, melalui umat-Mu, melalui kami semua. Bangsa Indonesia pun diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia akan dimenangkan dari segala persoalan-persoalannya, makin maju, makin sukses di dalam Tuhan. Nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Haleluya. Dan kami berdoa untuk Mulia Industri sekarang. Seluruh sahabat-sahabat kami, rekan-rekan sekerja kami, manajemen, karyawan, serikat pekerja, kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan sudah memelihara sejauh ini, dan Tuhan akan terus memelihara sampai nanti Tuhan. Melalui PD ini, Engkau akan memancarkan Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu melalui kami dalam setiap tempat kerja kami, melalui perkataan kami, sikap kami, bahwa kami ada berpengharapan dari Tuhan. Kami punya iman, kami punya kasih yang akan terlihat, terimpartasi di perusahaan ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk karyawan-karyawan Mulia Industri yang berulang tahun, anniversary pernikahan, peran sukacita, ucapan syukur lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah berkat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, perkenanan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah semua itu sukacita-Mu sempurna atas hidup mereka Tuhan. Menjadi berkat, keluarga berkat, hidup yang penuh berkat Tuhan. Karyawan berkat buat pimpinannya, pimpinan yang menjadi berkat buat karyawannya dan semuanya Tuhan. Kesembuhan buat Bapak Budi Dayono, untuk Saudara Denis dan keluarga, untuk semua karyawan-karyawati Mulia Industri Group dan keluarga yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengalahkan sakit penyakit, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka. Mereka bukan hanya sembuh, tapi mereka akan kenal siapa Tuhan yang hidup. Mereka akan semakin dipenuhi kasih dan kuasa Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Penghiburan juga Tuhan bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group dan keluarga yang dalam kondisi berduka. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang turut berduka dengan orang-orang yang berduka. Engkau merasakan kedukaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang kumpulkan keluarga demi keluarga dalam tempat-Mu. Engkau bukan mengambil dari mereka, Engkau memberi kepada orang yang mereka kasih. Engkau memberi surga, Engkau memberi tempat yang baik, Engkau memberikan segala hal yang terbaik yang bahkan kami tidak bisa berikan. Dan akhirnya mereka akan berkumpul kembali bersama-sama Tuhan, menikmati kebahagiaan kekal, sukacita kekal, berkat kekal dari Tuhan selama-lamanya, berkumpul untuk selama-lamanya. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Nya disampaikan Tuhan. Umat Tuhan yang menghadiri ibadah, yang belum bisa mengikuti satu dalam halnya Tuhan, biarlah firman ini yang memberkati saudara. Yuk, kali ini kita harus respon Tuhan ini. Yuk kita meteraikan dalam kuasa Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya. Bibit firman ini yang sudah kita nikmati seperti pesta dari sorga akan bertumbuh menjadi pohon di tepi air yang selalu berbuah pada musimnya. 30, 60, 100 kali ganda firman itu hidup. Kemenangan, 7 kemenangan itu hidup di dalam kita. Dan pertemuan ibadah berikutnya Tuhan, PD Mulia Industri tanggal 25 Juni yang dilayani oleh Pastor Rego Lewi dan seterusnya Tuhan. Kami percaya sekarang spirit yang berbeda ada pada pelayan-pelayan Tuhan. Spirit untuk menikmati firman Tuhan, spirit haus dan lapar, spirit untuk mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh baik, untuk menangkap setiap pesan profetik dari Tuhan ada dalam perusahaan ini, dalam PD ini Tuhan. Akan ada pesan-pesan Tuhan yang baru, yang profetik, yang menuntun kami semua menuju kemenangan. Ini doa hamba-Mu yang disepakati oleh semua yang hadir saat ini. Yuk, semua kita berkati semua yang bersepakat dengan saya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Dan jangan lupa doa berkat ya. Yuk kita sekali lagi menutup. Tadi sudah dibuka dengan penyembahan, kita tutup juga dengan rasa syukur Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang spesial buat kami. Kami sambut itu Tuhan. Karyawan-karyawati, anggota-anggota PD, pimpinan-pimpinan PD dari Mulia Industri Group, Tuhan sudah memilih engkau, menetapkan engkau, melahirkan engkau, membentuk engkau, bahkan melahir barukan engkau, bukan jadi orang-orang biasa, tapi engkau sedang dibentuk jadi pemenang yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, engkau taat artinya cooperate dengan Tuhan. Tuhan, engkau setia artinya komitmen. Jangan ragu-ragu sama Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan, jangan engkau curiga dengan
dengan Tuhan. Dia tidak mau engkau menderita. Dia tidak mau engkau kena masalah. Dia mau melalui masalah, melalui penderitaanmu, engkau menjadi seperti intan yang luar biasa. Permata yang dibentuk oleh Tuhan. Akan menghasilkan berkat bagi keluargamu, orang sekitarmu, bahkan bagi engkau sendiri. Sebab itu, mari kita angkat hati kita. Yuk angkat kedua tangan kita dengan profetik, dengan percaya sungguh-sungguh saat kita angkat kedua tangan kita, Tuhan turunkan tangan yang penuh kemenangan, penuh berkat, penuh kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Pergilah kemana Tuhan engkau utus engkau, jadi berkat di mana engkau pergi. Engkau domba di tengah serigala, bukan korban, tapi engkau domba untuk menunjukkan perbedaan anak Tuhan dengan anak dunia. Sebab engkau disertai oleh singa dari Yehuda yang membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan. Dia yang melindungi engkau, menjaga engkau dengan berkat dari Allah Bapa yang tidak berkekurangan namun berkelimpahan, dengan kasih karunia dan mujizat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan dan tidak terkalahkan oleh apapun, dengan hikmat dan penyertaan persekutuan Roh Kudus yang memimpin engkau sehingga engkau menjadi pemenang-pemenang di muka bumi ini dan hidup kekal selamat di surga sampai selama-lamanya. Yang percaya yuk kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah yang luar biasa, karyawan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati PD Mulai Industri Group. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor. Sedang puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Jonathan Prawira. Kiranya Tuhan memberkati dan terus memakai dan berkarya di dalam pelayanan Bapak. Tuhan semakin berkarya, memberkati keluarga juga. Ya, saya beri kesehatan dan keberkatan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita live, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bergabung minggu depan di PD kita, yang dilayani oleh Pastor Daguel Lewi. Terima kasih dan dipersilakan untuk live. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jonathan, terima kasih Libert. Thank you Lena. Terima kasih. Bless you. Pak Jonathan, terima kasih.